Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ibnu Mapeng. Baiklah Sobat JS, ini merupakan video ketiga atau part ketiga kita belajar ArcGIS mulai dari nol ya. Jadi ini part ketiga ini kita belajar tentang layout peta atau finalisasi pada peta yang telah datanya kita olah. Kemudian kita tinggal melakukan layout ya, atau langkah terakhir sebelum kita cetak petanya atau print petanya. Baiklah, di sini saya sudah masuk di aplikasi ArcGIS. Di sini saya sudah ada datanya. Baiklah teman-teman, untuk patokan atau panduan kita melakukan layout ini, di sini saya mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang spesifikasi teknis penyajian peta desa. Dan ya, saya mengacu kepada di sini untuk kita melakukan layout peta pada saat ini. Kemudian kita langsung masuk ke aplikasinya. Baiklah teman-teman, ini merupakan datanya sudah ada. Di sini saya sudah ada pendidikan, sungai, jalan, kecamatan, dan administrasi kecamatan. Oke, baik, langkah pertama, pilih pada menu view. Lalu kita pilih layout view, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah langkah berikutnya, pilih pada file, kemudian pilih pada pack and print setup. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa sesuaikan, teman-teman ingin menggunakan paper atau kertas dengan ukuran atau size yang berapa. Ini di sini masih tampilannya masih A4 sama A3. Caranya menampilkan tampilan A3, A2, A0, A1. Kita matikan centang ini, kemudian pilih A4. Kemudian seperti itu. Di sini saya akan mencetak dalam bentuk landscape. Kita pilih landscape. Lalu seperti itu. Landscape di sini. Lalu kita centang di sini scale map element property change and text size. Oke. Kita pilih OK. Kemudian maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Baik, langkah pertama, pada drawing ini teman-teman harus mengaktifkan pada tools drawing ini. Caranya gimana? Jadi pada customize, kemudian toolbar, di sini ada draw. Oke. Dipastikan ini dicentang, nanti nggak akan muncul. Dan ini centang, kemudian pilih rectangle, kemudian klik di sini, klik, tahan, geser. Kita akan bentuk frame-nya dulu atau bingkai dari peta ini. Kita lepaskan. Setelah kita lepaskan, lalu kita klik kanan, kemudian properties, kemudian di sini pilih fill color. Di sini kita ganti no color, kemudian di outline color kita ganti warna black atau warna hitam. Kita pilih apply. Oke. Jadi seperti ini. Pilih apply. Lalu kita sejajarkan antara bingkai ini, kita sejajarkan sama besar gitu. Kita lihat ini, kita sejajarkan. Ini nanti kita geser sedikit di sini. Oke. Pastikan sejajar ya. Di sini kita naikkan sedikit. Oke. Kemudian kita lihat juga ujungnya, apakah sudah sejajar atau belum. Ini masih belum ya. Kita klik dan geser sedikit. Oke. Sampai nanti sekiranya sejajar seperti ini. Lalu pilih pada klik di frame-nya yang di sini. Ini. Kita geser aja, kita tahan, kita geser, kemudian ini kita sesuaikan di sini. Di atasnya juga kita sesuaikan, kemudian kita geser seperti ini, menuju selebar ini ya. Kemudian kita pilih di sini, kita klik lagi, kita bikin untuk tata letak dan informasi tepi. Kita bikin lagi seperti ini, klik kanan properties, klik color, no color, outline color, kita ganti warna black. Oke. Di sini kita sejajarkan lagi, dan nanti seperti ini, sejajarkan. Oke. Baik, ini belum sejajar, kita sejajarkan ini. Terapi ya, karena layout ini merupakan seni gitu. Layout kita ini seni untuk tampilan dari peta kita. Oke, kemudian di sini kita klik dulu, kita besarkan, kita pastikan daerah yang mau kita petakan yang
yang mau terfokus pada sini ini jelas ya, ini kan masih jauh. Kita besarkan di sini, kita besarkan. Kemudian di sini kita geser saja, kita besarkan, kita besarkan lagi. Oke, seperti ini aja. Oke, karena di sini ada merupakan laut, jadi kita edit dulu. Saya mau ganti backgroundnya dulu, karena ini padang, ini merupakan di samping perbatasan dengan pantai. Ini kita sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa tambahkan grid dulu. Klik kanan di sini, pilih satu kali, klik kanan, kemudian properties. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Pilih pada grid, kemudian new grid, lalu pilih graphical, next. Ini kemudian klik di sini, properties. Teman-teman edit di sini dari akses dulu. Oke, kita bikin di sini, tekin 3. Label kita centang left dan right, kita centang. Kalau kita bikin di 4 saja, 5. Kemudian nanti interval lihat dulu, ini terlalu banyak, kita naikkan interval ya. Kita bikin di sini 2, di sini kita bikin 2, kita apply. Oke, tetap ya. Kita zoom dulu, kita lihat ini masih kurang jauh, masih agak jauh, kita dekatin lagi koordinatnya. Properties, setting interval, di sini kita dekatin di labels, optionnya kita bikin di 4 saja. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini teksnya terlalu besar ya, kecilkan lagi teksnya, terlalu besar. Akses text size kita pilih 2. Label kita bikin ini, offsetnya kita bikin 3 aja. Oke. Nah, oke. Kalau ini seperti ini tampilannya. Sudah ada koordinat di sini. Koordinat. Kemudian ini kita edit, kita rapikan, terlalu jauh. Oke. Kemudian di sini kita pilih pada ini, kita bikin tanggal lagi, bikin kotak di sini, bikin kotak. Klik kanan, properties, color, warna hitam. Oke. Untuk garis bantu kita bikin di sini, klik 1 kali di sini, di yang rulernya, supaya nanti rapi ya. Kita geserkan dulu. Ini juga kita bikin garis tepi, bantunya. Oke, kalau sudah seperti ini, klik 1 kali di sini, kita copy dulu, kita Ctrl C, Ctrl V, dan nanti jadi banyak seperti ini. Oke. Ini cara cepatnya, dan nanti tidak terlalu banyak. Oke. Nanti seperti ini, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Lalu kita tambahkan judul, kita pilih di sini pada teks, kita bikin judul sesuai peta kita. Di sini merupakan peta administrasi. Bikin ini peta administrasi. Oke, peta administrasi. Kemudian saya ganti di sini labelnya di 14. Saya ganti font jadi Matic. Ini saya boldkan. Dan nanti seperti ini. Kita sejajarkan ya kiri kanan. Dan kita tambahkan teks lagi, kita bikin di sini
kecamatan Kota Tengah. Klik 2 kali di sini di bagian teks Kota Tengah. Kota Padang, Sumatera Barat. Oke, kita rata tengah kiri kanan, play. Oke, kita ganti juga fontnya di sini jadi Manscaped. Nanti kita pastikan rapi. Sudah seperti ini, kita lihat dulu sejauh terlalu rapat. Kita naikkan dulu di sini satu. Oke. Geser sedikit dulu. Oke, udah sejajar ya. Ini geser ke bawah dikit. Nah, sampai nanti tampilannya seperti ini. Judul ini untuk judul. Kemudian kita tambahkan lagi di sini pada insert kita tambahkan di arrow arah mata angin di sini. Kita pastikan di tengah sejajar. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dengan arrow ini sesuaikan. Kita lihat apakah sudah rapi. Kita rapikan ya teman-teman. Tampilan kita bagus dan rapi. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini kita tutup aja ya. Kita tutup di sini. Nah, kita ganti huruf U gitu. Berarti sini kita kasih warna putih. Outline-nya kita ganti warna putih juga. Kemudian pilih di sini U. Oke. Kita geser, kita drag. Nah, sampai seperti ini. Kemudian kita pilih lagi insert. Kita akan mengganti scale text. Kita bikin di scale text duluan. Scale text kita pilih di paling atas, tekan klik 1 kali. Oke. Saya ajarkan kita ganti fontnya. Manscaped. Kemudian kita tambahkan lagi di sini kita ketik skala. Kita ganti Manscaped. Kemudian kita zoom. Kita rapikan di sini. Oke. Ini masih kurang rapi, belum sejajar. Oke. Kita klik 1 kali di sini, kita tahan shift, kita klik lagi, dan klik kanan lalu pilih pada menu group. Kita sesuaikan di sini, sejajarkan ya. Kita sejajarkan. Kurang lebih seperti ini sudah sejajar. Oke. Kemudian pilih di insert, kemudian scale bar. Kita pilih yang ini sangat banyak pilihan ya. Ada automatic scale bar 1. Biasanya saya menggunakan yang double automatic scale bar 1. Oke. Sini satuannya masih di mils. Ini. Nah, teman-teman lihat, kita akan merubah ke kilometer saja. Coba ke kilometer. Skala unit kita bikin di division unit, kita ganti di kilometer. Kemudian untuk label position kita bikin di after labels. Kemudian di sini kita edit, kita ganti saja km. Oke, kita lihat dulu. Oke, tampilannya akan jadi seperti ini. Gambar unit kita bikin di sini satu saja, satu sampai. Nah, oke, kurang lebih seperti ini, jadi 1, 3. Oke, baik, kita sesuaikan di sini. Kita bikin di positionnya, kita bikin ends. Oke. Ini masih terlalu besar nggak sih? Nah, oke, sudah cocok ya. Nah, udah sudah, kita rapikan lagi. Kita pastikan ini cara bacanya, jadi 1 cm itu ini ruler atau penggaris nih 21 cm, 22 cm. Jadi kita harus menyesuaikan, ini harus sejajar itu 1 cm. Jadi bacanya 1 cm di peta, 1
sama dengan 1 kilo jarak sebenarnya. Ini belum sesuai ya, kita sesuaikan dulu. Sesuaikan. Number of sub of division kita tambahkan 1 lagi, 5. Lihat dulu. Belum. Tambahkan lagi 6. Nah, oke, sudah sesuai ya. 6. Oke, 6 ya. Oke. Jadi ini udah sama ya, 1 cm ini. Terus sejajar. Jadi bacanya enak. Jadi jangan teman-teman sampai menggeser-geser ini secara manual. Kenapa jangan saya bilang geser ini atau berubah ini secara manual? Karena nanti pada saat kita perhitungan peta manual, menghitung jarak dan segala macam, itu nanti akan susah, akan ribet, skalanya akan berubah, hasilnya akan berubah, akan beda sama yang di peta. Makanya kita harus men-setting itu sesuai dengan ruler ini, harus sesuaikan, jangan sampai teman-teman menggeser-geser secara manual gitu. Seperti kita rapikan dulu gambar max format. Ini fontnya kita bikin di 7, tasnya juga kita bikin di 7 juga. Oke, kurang lebih seperti ini di 7, kemudian kita rapikan. Ini terlalu jauh ya gapnya, kita dekatkan dulu gapnya. Ini 1. Oke. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini. Kita kecilkan lagi fontnya ya. Kita kecilkan format. Lalu kita kasih 6. Ini kita kasih di 6 juga. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini kita tinggal sesuaikan, rapikan, sejajar supaya rapi. Nah, oke. Habis seperti itu ya. Kita geser dulu ke bawah. Di sini. Terangan dari yang kita gunakan di sini. Kita ketik di sini. Kita pilih, kita ketik tulisan seperti ini. Kita pilih dulu datum, kemudian di bawahnya proyeksi. Saya lupa ya. Bentar, lihat dulu di sini. Contoh peta. Contoh layout peta. Gambar. Sistem grid satu lagi. Kembali ya. Sistem grid. Di sini ada proyeksi. Oke. Sesuaikan, kita ganti, kita ubah fontnya. Ini kecil aja ya. Udah 7. Ini 7. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita geser dulu dikit ke bawah ini. Nah, oke. Dan seperti ini. Kita sesuaikan ini. Kita X, kemudian kita tambahkan teks lagi. Tambahkan teks lagi. Ini kita dulu. Di sini, kita pilih titik. Sampai sekiranya ini sejajar ya. Oke. Terlalu besar kita bikin tadi 5 ya. 5.
7 ya, 7 dulu 7, oke 7. Terus diajar ya, ajar, kita copy saja, kita C, Ctrl V, edit di sini datum, Ctrl A, PGS 1984. Sistem grade kita menggunakan Graticul. Kita menggunakan grade geografi. Interval. Ini kita bikin proyeksi 48S PGS 1984 ozon 48S 48S. Oke, nomor folder kita setting semua. Kita lihat intervalnya tadi, intervalnya berapa? Persis interval 2 derajat 2 menit 30 detik 2 menit 30 detik 2 menit 30 detik. Oke, nah ini seperti itu ya. Jadi isinya nanti seperti ini. Oke. Ini terlalu besar kayaknya, kita bikin 6 saja. 6. Ini kita ganti juga 6. Di sini kita ganti 6 juga. Ini kita sesuaikan. Lagi. Nah, oke. Nah, udah seperti ini. Spasi 1. Oke. Kemudian di bawahnya ini tempat legenda ya. Kita ketik di sini legenda atau keterangan. Oke, kita bikin fontnya di 10. Ini cocok. Lalu kita ganti di backspace. Oke, jangan. Dan tambahkan di sini. Ini kita selesaikan dulu ya. Ini pendidikan belum ini banyak, ada nama objek. Kita bikin di sini. Kita geser. Ini di remark. Ini ada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah umum, dan pendidikan tinggi. Caranya gimana kita klasifikasikan? Kita klik kanan di sini, properties. Kemudian kita pilih di simbologi, kategoris. Kita pilih di remark, ada di remark ya, di add value. Oke, apply. Oke, ini kita matikan dulu ini. Order value. Oke. Kemudian ini ada jalannya juga banyak pembagiannya. Ini kita lihat di sini ada, jadi ada jalan lain. Terus dulu ada jalan lain, kemudian jalan lokal, jalan setapak, sama ini cuma ada 3 di sini. Kita klasifikasikan lagi, klik kanan, kemudian kita pilih pada menu simbologi, kategori, kemudian kita ganti di remark di ada value, apply. Ini matikan saja, apply ini. Oke. Kemudian kita sesuaikan label saya ini, pendidikan dasar. Kita bikin di sini, kita klik 2 kali ya. Pendidikan dasar itu ada di referensi, kita tentang dulu yang di sini. Kita desa, pendidikan dasar,
Oke. Kemudian ada pendidikan menengah pertama. Pendidikan menengah pertama. Ini pendidikan menengah umum. Pendidikan menengah umum, ya. Kemudian pendidikan tinggi. Oke. 5. Jalan arteri. Batas adat, jalan arteri. Oke. Jalan lain, jalan lokal. Oke. Kemudian jalan setapak. Oke. Ini terlalu besar ya, kita kecilin dulu. Terlalu besar. Kita kecilkan dulu. Kita bikin di 2 saja. Ini kita bikin juga di 1,5 saja. Kemudian jalan lokal kita bikin di 1. Oke. Jalan setapak kita bikin di 0,5. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian sungai, river. Garis sungai, river. Oke. Ke bawah ini. Oke, juga udah seperti ini. Bisa kita edit di keterangan. Kita pilih insert, kemudian kita pilih di legend, kita masukkan semuanya. Oke, next. Ini kita keluarkan dulu. Ini semua keterangan. Ini semuanya. Kita hapus saja, kita delete karena ini terlalu panjang. Ini harus ke bawah ya. Ini bisa kita edit dulu. Edit di bagian dan ini 2 ini 2. Oke. Ganti fontnya 2. Sudah seperti ini. Kita pilih di 9 saja, 9. Oke. 9. Kita klik kanan, kita pilih di convert graphics. Lalu kita pilih ungroup. Ini kita pilih yang kita gunakan saja. Ini kita hapus, kita delete. Kemudian ini kita delete juga. Ini kita sejajarkan di sini. Oke. Kita grup ini, kita grup. Kemudian di jalan ini kita grup juga. Kita grup. Menjadikan langsung kita seperti ini, kasih keterangan. Dulu kita bikin di 9. Kemudian ini juga 9. Jadi kita samakan semua ya, tidak ada kita membeda-bedakan.
grup dulu, grup habis ini grup. Jadi kita sejajarkan semuanya. Ini belum terubah ya. Ada 9 ya. Dan kita lihat saja, lihat. Oke. Ini kita geser ke sini. Oke. Ini jalan dari sini. Kita kecilkan lagi ya. Terlalu besar ya, memakan tempat. 7 begini 7. Nah, oke. Ini saya masukkan sungai di sini, sungai. Dan juga sungai. Oke. Ini kita sesuaikan di sini. 7. Besar. Oke, seperti ini udah semua. Ini kita ungroup, kita rapikan yang di sini. Lihat. Udah 9 itu masih kurang sejajar kayaknya. Nah, oke. Kita grup dulu, kita grup. Oke, dah. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita rapikan lagi. Ini kita bikin ketik sumber data. Maksudnya gimana sumber data ini? Jadi ini merupakan sumber dari mana kita mendapatkan data tersebut, data ini. Jadi kita juga wajib mencantumkan ini sumber data. Di sini saya akan ketik di www. Nah, saya dapat datanya di sini. Ini Indonesia geospatial.com. Jadi seperti ini. Bikin 27 itu. Ini tidak perlu di bold ya, nggak perlu di caps lock. Nah, seperti ini aja. Nah, ini Indonesia geospatial.com. Geser lagi. Kemudian kita tambahkan frame ya. Rapikan habis ini. Oke, jadi ini merupakan data kita. Sudah setengah jadi ya, tinggal dikit lagi. Ini sepertinya warnanya kurang real ya, warna garis pantainya. Frame-nya kita ganti pada ini. Oh ya, ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Naikkan lagi. Naikkan. Kemudian di sini kita tambahkan frame dulu, insert. Frame. Ini kita geser aja, geser ini kita geser juga. Jadi ini merupakan penampakan jauh gitu dari area yang kita petakan. Ini
geser sini, kita geser sini, lihat dulu. Oke. Wow, di cancel aja dulu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Sesuaikan lagi ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk area tekan, kita ganti warna putih. Kita sudah warna putih. Kemudian di sini ganti di background mana background dengan ini. Ini kita tambahkan dulu ya, biar tutup datanya sampai pada enggak sampai ini batas frekuensi sini. Ini bakal ngikut nanti. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita klik di sini, kita bikin tanggal, kita klik kanan, terus kemudian kita bikin di sini, kita bikin outline-nya warna merah. Oke, seperti ini. Warna merah seperti ini. Kita bikin lagi di sini, bawah ini. Kita zoom, ini kita pilih, bikin seperti ini, rapikan. Sebentar, ini warna putih ya, warna putih. Kemudian bisa kita ketik di sini area yang dipetakan, Oke. Kita ubah fontnya, kita bikin 7 saja. Area yang dipetakan, kita bikin lagi sini, kecilin, ini kita geser ini. Oke, bagus seperti itu ya. Area yang dipetakan ini kita bikin juga, namanya insert kawasan. Di sini kita bikin tulisan peta situasi. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada logo, ini ada pembuat kita, tambahkan itu lagi yang dibuat. Kita ketik di sini, dibuat oleh ini nomor 8, nomor 9 saja, nomor 9. Tambahkan lagi. Di sini saya contoh nama saya Ibnu Anan Sajida. Biarkan kita ke sini, kita bikin lagi. Mengetahui atau diperiksa, bebas ya, mengetahui aja, mengetahui. Oke, kita bikin lagi di sini. Misal contohnya kepala
kepala balai. Oke, contoh ini contoh saja. Oh, 9 berarti 9 sih. 9 ini kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan logo di sini. Kita akan tambahkan logo Kota Padang aja. Logo Kota Padang. Tambahkan, kita download save image, lalu download saja, kita simpan di download. Nah, download logo. Oke, kita insert picture, kemudian kita cari tadi, kita di desktop, di download logo, open. Oke. Oke, ini masukin di sini Kota Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Oke, tekanan ini kita buatkan ya. Sampai nanti seperti ini. Oke, ini jadi sudah jadi ya peta kita. Ini teman-teman bisa tambahkan di sini label sini. Tambahkan label. Kemudian di sini kita 5. Oke. Ini ada tampilannya. Bisa kita ekspor dulu, kita lihat hasilnya. Kita ekspor di PDF, pilih file, kemudian ekspor map. Oke, kita ganti dulu di sini, nggak nyambung ya. Tapi di sini wali kota aja, wali kota, atau kecamatan tuh kepala camat. Nah, oke. Kemudian kita save, kita pilih di export map, kita jadikan di PDF, simpan di desktop saja, di download ya mungkin ya, download. Oke, kemudian diaktifkan proses menyimpan. Kita langsung lihat peta yang telah kita buat. Kita nyimpan di download tadi, Kita lihat peta yang kita download. Kita lihat mana ya? Ini di kanan, open Firefox aja. Oke. Jadi ini merupakan peta yang telah kita buat tadi ya. Jadi ini merupakan hasil dari peta yang udah kita buat ya. Oke, baik, saya rasa sudah cukup jelas video tentang layout yang telah saya buat. Jangan lupa nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.